Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 703, Mahesa ditarik lalu kedua orang berlari ke hadapan Sandi, Aaron dan Ben. Mereka adalah paman-paman aku. Paman, dia sahabat baik aku, namanya Mahesa. Halo paman-paman. Paman-paman hebat sekali ya main bola basketnya. Mahesa mengengadah kepala menatap sosok lelaki di hadapannya. Mahesa terus menatap paman yang berdiri di tengah itu. Dia sungguh kagum ketika melihat paman bisa langsung memasukkan bola ke dalam keranjang dari kejauhan. Laras berucap, Mahesa, panggil papa kamu sekalian, kita pergi makan bersama. Baik. Mahesa membalikkan badan, berlari pergi memanggil Charles. Charles terkejut dengan apa yang didengarkan. Dia pun langsung menyetujui ikut pergi bersama mereka. Selesai makan bersama, Mahesa pun pulang bersama Charles. Mahesa sangat gembira hari ini. Mengenai Askara dan lainnya, mereka pun kembali ke penthouse. Semenjak keluar dari sekolah, Laras pun terus mengenakan gelang di tangan. Dia merasa serba salah, tidak tahu harus mengenakan gelang itu atau melepaskannya. Tapi mari kita lupakan masalah gelang dulu. Mari kita bahas ekspresi wajah abang-abang. Kenapa mereka tampak sangat murung bagai sedang emosi? Sini, paman bawa kalian main-main di balkon. Ben membawa keenam bocah pergi bersamanya. Ben sengaja menyingkirkan halangan. Anak-anak tidak lagi berada di tempat, Aaron pun segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Askara, acara keluarga tadi pasti rencana kamu, kan? Apa maksud kamu? Rencana apa? Askara duduk tenang di atas sofa, dia meneguk secangkir kopi lalu lanjut berkata, coba diminum, rasanya lumayan. Laras membatin, pahit kali. Apanya lumayan? Kamu jangan alihkan pembicaraan. Acara keluarga dan juga gelang. Kalau bukan rencana kamu, kenapa hadiah Laras bisa berbeda dengan hadiah orang lain? Tanya Aaron penasaran. Lotus Production Accessories itu bisnis aku, kalau aku ingin beri hadiah terbaik untuk Laras dan anak-anak, apa ada yang berani berkata lain? Ucap Askara, jujur, hadiahnya memang diatur sama aku, cuman teknik bola basket aku nggak bagus-bagus juga, jadi aku nggak berani ngomong apa-apa. Maksud ucapan Askara adalah jika bukan karena Ben dan Aaron, mereka pun tidak mungkin bisa merebut juara pertama. Jadi karangan Askara sangat masuk akal. Tapi, apa kalian pikir saudara Dominic masih merasa kesal karena mereka berhasil meraih juara pertama? Tentu bukan. Mereka kesal lantaran Askara sengaja menggunakan trik ini agar bisa memakaikan gelang ke tangan Laras. Apalagi mereka malah telah membantu Askara menjalankan rencananya. Gimana tidak emosi, kan? Askara mencicipi kopinya lagi lalu bertanya, memangnya kalau kamu tahu, apa kamu akan menolak untuk ikut serta dalam kegiatan keluarga ini? Aaron tidak tahu hendak berkata apa lagi, dia membalikkan badan lalu menatap Sandi. Kamu jangan diam aja. Gak pengen ngomong, jawab Sandi langsung. Aaron pun tidak jadi meluapkan emosinya. Sudahlah, apa yang bisa dikatakan Aaron lagi? Lagi pula semuanya juga sudah terjadi. Mereka juga tidak mungkin akan menolak permintaan anak-anak, jadi apa yang bisa dikatakan lagi? Intinya, ketiga saudara kembar Dominic tidak suka dengan Askara. Aaron duduk lalu berkata, gelangnya dibuang saja, nanti kakak belikan yang lebih cantik lagi. Laras meneguk jus dan juga melahap kue tar di hadapannya, dia memasang wajah lugu berlagak tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya di saat makan malam tadi, Laras sudah menghabiskan satu potong kue tar. Laras yang sekarang malah seperti orang yang sudah kelaparan selama beberapa hari. Dia berlagak seperti ini tak lain karena tak ingin ikut campur dalam perdebatan mereka. Tapi tak disangka, Aaron malah memanggil namanya. Oh, si penurut Laras sedang membuka gelang di tangannya. Tapi tak tahu kenapa, gelang tersebut sangat susah dilepaskan.
Anak-anak akan sedih kalau kamu lepas gelang kamu, ujar Askara. Aku rasa sepertinya kamu yang akan sedih. Aaron murka. Laras tertegun di tempat, dia merasa serba salah, tidak tahu harus mengenakannya atau melepaskannya. Oh ya, kata Hendra, dia ingin berterima kasih sama kalian mengenai masalah waktu lalu. Dia ingin traktir kalian minum wine, mau pergi nggak? Askara mengalihkan pembicaraan. Raut wajah Aaron berubah datar. Nggak perlu, aku lakukan semua ini juga demi adik kesayangan aku. Begini, kata Hendra, kalau bukan berkat pakaian anti peluru buatan kamu, dia pasti sudah mati. Hendra sangat berterima kasih pada kamu. Kalau ingin berterima kasih, suruh dia jangan bantu kamu untuk nindas adik aku. Aaron memelototi Askara. Kita akan pulang nanti malam. Laras sedikit terbengong, dia melirik abang-abang. Kak Sandi, Kak Aaron, kalian malam ini pulangnya. Cepat sekali. Masih ada urusan yang harus diselesaikan, ucap Sandi. Laras tentu tahu abang-abangnya ingin segera menyelesaikan masalah Galen. Kalau begitu, aku ikut pulang ya. Seusai berkata, tampak Askara mengangkat kepalanya menatap Laras. Laras pun bergumam dalam hati, lihat apa? Memangnya aku nggak boleh pulang ke Pulau Benua Barat? Gimana pun di sana itu baru rumah aku. Ketiga abang tentu ingin membawa Laras pulang bersamanya, namun Galen sedang berada di area Barat Daya. Mereka pasti tidak tenang membiarkan Laras untuk kembali ke Pulau Benua Barat. Mereka juga tidak mungkin bisa melindungi Laras selama 24 jam. Lagi pula sepertinya kota A merupakan tempat yang paling aman. Askara sepertinya tidak mungkin akan menyakiti Laras lagi. Dan Askara juga tidak memiliki keberanian seperti itu. Kecuali dia ingin cari mati. Laras tinggal di sini dulu, Sandi membuka suara. Laras tidak menyangka abang-abang akan membiarkan dirinya untuk tetap tinggal di kota A. Apa mereka tidak khawatir Askara akan berbuat hal tidak senonoh pada dirinya? Sebenarnya Laras sangat ingin pulang bersama mereka. Dia merasa tinggal di kota A akan lebih berbahaya dibandingkan tinggal di Pulau Benua Barat. Aku tahu kalian lagi khawatirin keselamatan aku janji aku cuman tinggal di rumah aja, aku nggak akan keluar-keluar. Aaron baru saja ingin melontarkan pendapatnya, namun Askara malah datang memotong. Aku temani kamu. Ucapan Askara membuat api di hati Aaron semakin membara. Laras mengemut pelan bibirnya dan dia pun membatin, jangan berulah lagi Askara. Please. Sandi berucap, tinggal di sini saja, nanti kakak akan datang lihatin kamu. Aku juga datang, tambah Aaron. Laras berpikir, kenapa sih mereka maksa banget pengen aku tinggal di sini? Apa kalian gak tahu kalau aku udah hampir dimakan Askara? Namun semuanya tidak terasa berbeda bagi saudara Dominik, sebab Askara juga akan berulah jika dia tinggal di Pulau Benua Barat. Askara memiliki deking 6 bocah cilik, jadi Askara bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Asalkan Laras kokoh pada pendirian, mereka yakin Laras akan aman-aman saja. Abang-abang Laras sudah berkata demikian, Laras pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Laras hanya bisa meningkatkan kewaspadaannya saja. Meskipun Askara bersikeras untuk tidur seranjang dengannya, dia juga tidak akan membiarkan Askara untuk menyentuhnya. Kalian pulangnya setelah kalian antar anak-anak ke sekolah saja. Askara menyarankan, dan mereka pun tidak berpendapat lain. Hanya saja, mereka pasti tidak rela untuk berpisah dengan anak-anak lagi. Sudah waktunya untuk tidur, Laras dan abang-abang pun masuk ke kamar masing-masing. Dan, Laras sudah memastikan dengan mata kepalanya sendiri jikalau Askara sudah masuk ke kamarnya sendiri. Laras pun tidak bisa menutupi kegirangan di hati. Kalau berani, ayo masuk ke kamar aku. Sini, masuk. Untung aja kamu tahu diri nggak berani ngapa-ngapain di depan kakak-kakak. Aku kira kamu itu nggak takut sama siapa-siapa. Seusai mandi, Laras membaringkan tubuhnya ke atas ranjang. Dia lalu mengambil ponsel untuk menyetel jam alarm. Saat ini, Laras merasa sangat amat nyaman. Sudah lama Laras tidak bisa tidur senyaman ini, biasanya Askara akan memeluknya sit mungkin.
Jujur saja, Laras sungguh ingin menertawakan Askara sekarang. Tapi akhirnya, Laras memilih untuk mengurungkan niatnya. Dia tidak ingin mengompori Askara dan nantinya Askara malah akan menerobos masuk ke dalam kamarnya. Laras meletakkan ponsel ke samping lalu memejamkan mata dan tertidur hingga keesokan paginya. Laras membuka kedua mata, dan dia mengira ada Askara di sampingnya. Episode 804. Begitu mata dibuka, Laras tidak menemukan keberadaan siapapun. Dia pun baru kepikiran jika Askara tidak tidur bersamanya semalam. Tapi, kenapa jam alarm Laras tidak berbunyi? Laras mengambil ponsel membuka jam alarm dan, siapa yang telah mematikan jam alarm? Laras mengerutkan keningnya, kenapa bisa begini? Bukannya Laras sudah menyetel jam alarm sebelum tidur semalam? Kedua mata Laras tertuju pada pintu kamar. Sepertinya tak perlu ditebak lagi, Askara pasti sempat masuk ke dalam kamarnya. Tapi Laras malah sama sekali tidak menyadarinya. Laras lalu menundukkan kepala menatap layar ponsel, dan tatapannya terhenti pada gelang di pergelangan tangannya. Apa benar gelang ini tidak bisa dilepas? Laras bangkit dari tidurnya, mencoba membuka gelang tersebut. Namun, malahan kuku Laras terasa sakit lantaran terus mencongkelnya. Gelang memang tidak dapat dilepaskan. Tapi kenapa bisa seperti ini? Padahal Askara memakaikannya seperti biasa. Apa Askara telah melakukan sesuatu pada gelang ini? Di saat Laras masih menebak-nebak, pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa izin dari Laras. Beberapa detik kemudian, tampak Askara masuk ke dalam ruangan. Laras menatap Askara yang mengenakan kemeja dan juga celana panjang hitam. Tubuh ideal yang menggoda itu seketika membuat udara di dalam kamar terasa hangat. "Kamu matiin alarm aku," Laras berucap dengan pasti. "Kenapa kamu yakin banget kalau aku yang matiin alarm kamu? Kenapa bukan kakak-kakak kamu?" tanya Askara. Laras ragu sejenak, apa mungkin? Tapi sewaktu di Pulau Benua Barat, ketiga abangnya memang bisa masuk ke dalam kamar Laras ketika Laras sedang tertidur. Di saat Laras sedang terbengong, Askara datang mendekatinya. Wajah kedua orang semakin mendekat dan Askara menunjukkan aura bosi. "Sepertinya kakak kamu suka masuk ke dalam kamar kamu. Aku nggak senang." Laras mengira Askara hanya sedang bercanda, tapi ketika melihat wajah mengerikan Askara, Laras pun baru menyadari jika Askara sungguh tidak merasa senang. "Gak ada hubungannya sama kamu." Laras mendorong Askara untuk menjauhi dirinya. Namun, baru saja tangan Laras menyentuh lengan Askara, Laras malah ditimpa hingga berbaring di atas ranjang. Lelaki di atas Laras bagai binatang buas yang sedang datang menerkamnya. "Coba kamu bilang lagi, nggak ada hubungannya sama aku." Askara memicingkan mata hitamnya dan mengancam Laras. "Memang nggak ada hubungannya sama kamu." Laras tidak takut pada Askara. "Aku peringati kamu, jangan macam-macam sama aku. Kalau kamu sempat, Ancaman belum selesai dilontarkan, bibir kecil yang bernasib malang itu kembali disantap Askara. Laras berusaha mengendalikan napas dan juga detak jantungnya, dia lalu berusaha mendorong kuat Askara. Namun semakin didorong, kecupan yang diberikan Askara semakin menjadi-jadi. Askara seolah akan melenyapkan bibir Laras. Laras tidak bisa bertahan lagi, dan Laras malah mengeluarkan suara desahan yang tidak seharusnya dikeluarkannya. Askara menahan hasratnya dan akhirnya melepaskan Laras. Sebelum melepaskan Laras, tak lupa Askara menjilat bibir kecil Laras. Keagresifan Askara membuat sekujur tubuh Laras gemetar bagai terkena setruman saja. Askara menatap wanita di bawahnya. Urat hijau di kepala Askara semakin menonjol lantaran dia sedang berusaha menahan nafsunya. Pelukan Askara semakin erat lagi, dan suaranya terdengar sangat serak. Aku udah antar anak-anak ke sekolah. Hari ini, kita nggak usah kemana-mana, ya. Kita duduk di taman aja." Laras yang dikecup keningnya itu pun terasa melayang dan hampir pingsan di tempat. Dia mencoba menenangkan dirinya dan tidak menjawab ajakan Askara. Laras awalnya juga tidak berencana pergi kemana-mana,
Tapi setelah mendengar ucapan Askara, apa Askara hanya ingin duduk di taman saja? Apa akan semudah ini? Jika iya, Askara tidak mungkin akan memeluknya sekencang ini. Sampai-sampai Laras dapat merasakan detak jantung yang berdebar kencang itu. Awas! Wajah merah Laras masih terasa panas. Askara langsung berdiri dan menggendong Laras. Kamu, mandi dulu baru sarapan. Askara menggendong Laras masuk ke dalam kamar mandi. Dia tidak menurunkan Laras, tapi malah menempelkan bokong Laras ke atas wastafel. Laras masih berada di pelukan Askara dan dia pun tidak bisa kemana-mana. Bibir tipis Askara kembali mendekat. Napas Laras terhenti. Laras dicium hingga piyama di bagian bahunya melorot jatuh ke bawah. Di dalam cermin tampak bayangan kedua orang sedang bermesraan. Kamu, cukup. Askara mengecup Laras hingga beberapa saat lalu akhirnya Laras pun dilepaskan. Suara napas tersengal-sengal tak berhenti dikeluarkan mulut Laras. Laras kehilangan tenaga hanya bisa berbaring lemas di dalam pelukan Askara. Orang ini lagi ciuman, ya. Hampir mati aku. Setelah Askara keluar, Laras pun berdiri di depan wastafel sambil menggosok giginya. Namun Laras merasa kedua kakinya masih saja terasa lemas. Kedua pipi juga masih terlihat merona. Jujur Laras merasa sangat tertekan, sebab Askara semakin sering mengecupnya. Dan setiap kali dicium Askara, wajah Laras akan terasa panas sekali. Ini merupakan sebuah sinyal yang berbahaya. Laras memperingati dirinya, Laras kamu jangan gila, ya. Jangan karena Askara pernah bunuh diri, jadi kamu malah luluh sama dia. Mikir Laras, mikir. Apa yang udah dia lakuin sama kamu sebelumnya. Kamu nggak boleh luluh. Laras berulang kali menyadarkan dirinya. Laras mencubit wajahnya sendiri, dan cubitan itu terlalu kuat hingga menyakiti wajahnya. Laras yang merintih kesakitan itu sungguh imut. Laras keluar dari kamar mandi lalu berjalan menuju ke ruang makan. Di atas meja makan sudah disediakan sarapan lezat. Askara sedang menuang segelas susu untuk Laras. Menyadari keberadaan Laras, Askara langsung menarik tangan Laras, dan satu tangannya mencubit pelan dagu Laras. Kenapa mukamu seperti ini? Apaan? Laras dikejutkan dengan perilaku Askara. Wajah serius Askara seolah menandakan wajah Laras sudah hancur saja. Askara mengusap bagian merah wajah Laras. Kenapa bisa merah? Laras kepikiran apa yang sudah dia lakukan di dalam kamar mandi tadi. Dia langsung menyingkirkan tangan Askara dan duduk di atas bangku. Gara-gara cuci muka. Lain kali aku bantu cuciin muka kamu. Askara juga duduk di bangkunya. Laras pun hampir tersedak susu yang baru diteguknya. Gak sekalian. Apa? Laras menyerah. Gak kenapa-napa. Aku juga bisa bantu mandiin kamu. Gak perlu. Laras tidak melanjutkan ucapannya lantaran dia tidak ingin Askara berpikir ke arah yang kotor. Namun, Askara sepertinya bisa membaca pikiran Laras. Ucapan Askara tadi malah membuat detak jantung Laras berdetak kencang. Laras hanya bisa menunjukkan wajah tak berekspresinya untuk berwaspada. Galen sudah berjalan di dalam gunung selama 4-5 hari dan akhirnya berhasil melewati mara bahaya. Mereka bertujuh mendaki gunung hingga melewati lembah, dan satu di antara mereka meninggal karena terkena gigitan seekor laba-laba yang berukuran sebesar seekor kucing yang baru lahir. Di saat menempuh perjalanan panjang, 3 di antara mereka jatuh ke dalam jurang dan pada akhirnya mereka hanya bersisa 3 orang saja. Dan Galen termasuk salah satu di antara ketiga orang yang masih berhasil hidup. Tak bisa dipungkiri jika nasib Galen sungguh baik, dia masih bisa bertahan di keadaan yang sangat buruk ini. Namun pakaian ketiga orang sangatlah dekil. Dapat diketahui seberapa menderitanya perjalanan mereka. Ketiga orang baru saja keluar dari gunung, namun ada 3 buah senjata datang membidik tepat di belakang kepala mereka. Galen pun terpaku di tempat dan wajah ketiga orang tampak memucat. 3 buah truk bergerak mendekat, dan kelompok bersenjata di belakang melompat menuruni truk dengan memegang senjata di tangan mereka. Salah satu pintu truk dibuka, dan turun seorang lelaki berbadan kekar. Tubuhnya sangat tinggi,
Dia tampak sedang mengenakan pakaian berlengan pendek dan di lengannya penuh dengan gambar tato yang sangat banyak. Gambar tato bahkan juga terlukis di bagian leher si lelaki. Di bagian paha si lelaki tampak digantung sebilah pisau. Dia lalu melangkahkan kakinya mendekati mereka. Si lelaki menghentikan langkahnya di hadapan Galen. Dia melirik Galen sejenak lalu mengisyaratkan bawahan untuk melepaskannya. Si lelaki berbadan kekar mengulurkan tangan. "Pak Galen, akhirnya kita ketemu juga." Galen tersenyum sejenak lalu bersalaman. "Pekerja level A ternyata bukan orang biasa. Kamu hampir aja kejutin aku. Sepertinya keluarga Dominic juga akan takut kalau ketemu kalian." Episode 805. Sekarang kita sedang bekerja sama. Aku sangat suka dengan rencana Pak Galen. Kalau bukan karena kalian, kepala aku pasti udah hilang, ucap Galen. Kim Peter berucap, anggota aku ditambah uang kamu setara dengan kematian keluarga Dominic. Mereka hanya tinggal tunggu waktu aja. Asalkan kamu tulus ingin bekerja sama dengan aku akan memperlakukan kamu sebaik mungkin. Setelah aku berhasil melenyapkan keluarga Dominic, seluruh area Asia Tenggara akan menjadi milik aku. Dan pada saat itu, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Satu tempat nggak bisa punya dua pemimpin. Ini adalah teori dari zaman dahulu kala. Tambah Galen lalu mengalihkan topik pembicaraan. Sekarang keluarga Dominic masih belum mencurigai kalian, tapi itu nggak berarti mereka nggak akan curiga sama kalian, jadi kalian mesti lebih hati-hati. Tentu saja, Kim Peter tentu tahu kelompoknya sedang diincar-incar. Tekanan yang dirasakan membuat Kim Peter merasa terbebani, dan inilah sebabnya kenapa dia ingin membangkang. Di depan mata, ada Galen yang bisa membantunya untuk menghancurkan keluarga Dominic. Kim Peter tentu tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Pada siang hari, Laras mengusulkan untuk jalan-jalan di luar. Askara tentu menuruti kemauan Laras. Askara yang sekarang sangatlah lembut. Namun, sisi lembut Askara hanya diperlihatkan khusus untuk Laras saja. Laras sengaja mengajak Askara keluar lantaran dia merasa tinggal di dalam rumah akan lebih berbahaya ketimbang di luar sana. Di saat berjalan-jalan, tatapan Laras hanya tertuju pada barang anak-anak saja. Dia tahu keenam bocah tidak kekurangan apapun, sebab Askara sudah mempersiapkan semua yang terbaik untuk anak-anak. Namun sebagai ibu dari anak-anak, Laras pun tak tahan untuk tidak membelikan mainan untuk anak-anak. Begitu masuk ke dalam toko, seketika toko langsung berubah menjadi toko pribadi mereka. Pelayan toko lekas berlari menggantungkan sebuah papan kecil yang bertulisan "Close" di depan pintu. Sangat tidak masuk akal jika toko akan tutup di siang bolong seperti ini. Semua dilakukan hanya karena mereka sedang kedatangan tamu agung. Jadi, pelayan toko hanya fokus untuk melayani mereka saja. Laras berjalan di depan, dan Askara mengikuti di belakang. Laras lalu mengambil sepotong pakaian anak perempuan yang terlihat imut. Namun, seketika raut wajah Laras berubah datar. "Mau lihat ya, lihat aja, ngapain sih nempel-nempel di punggung aku?" Laras maju selangkah, dan Askara langsung mengulurkan tangan memeluk pinggang kecil Laras. Alhasil Laras pun terseret mundur lalu punggung Laras kembali menempel kembali ke dada kokoh Askara. "Askara, kamu jangan kelewatan. Kamu udah lihat berapa jam? Gak capek?" Suara serak Askara terdengar magnetis. Laras menggantung kembali pakaian di tangannya lalu berkata, "Gak capek. Kalau kamu capek, kamu pergi duduk di sana, aku bisa lihat sendiri." Askara tentu tidak merasa capek. Dia hanya khawatir Laras sengaja mengulur waktu hanya untuk menghindar dari dirinya. Apa perlu Laras was-was hingga tahap seperti ini? Laras memang sungguh imut. "Ayo, kita pergi cari tempat buat minum bentar." Askara merampas pakaian di tangan Laras dan meletakkannya di samping. Askara menoleh ke samping, menunjukkan wajah dingin dan datar lalu berpesan pada pelayan toko, "Bungkus semua pakaian dan antar ke mobil." "Baik." Kemudian, Askara menarik Laras yang sedang sebal itu keluar toko. Askara membawa Laras nongkrong di sebuah kafe elit di sekitar. Melihat kedatangan sosok Askara,
Pemilik kafe lekas menundukkan kepala memberi hormat pada Askara dan juga wanita di sampingnya. Askara baru saja ingin membuka mulut berpesan untuk mengosongkan isi kafe, Laras malah mendahuluinya. Begini aja, aku suka tempat yang banyak orang. Askara menuruti kemauan Laras, mereka berdua lalu duduk di lantai 2 di dekat jendela. Kafe elit memang berbeda dengan kafe biasanya. Semua makanan yang disajikan didesain cantik, dan soal rasa, pasti tidak diragukan lagi. Laras mencicipi segelas minuman yang dipesannya tadi. Teh susu ini terasa manis, dan di dalam banyak buah-buahan segar membuat Laras juga ikut merasa segar. Selain buah, ada juga es krim di dalamnya. Pokoknya enak deh. Namun raut wajah Laras terlihat sangat datar. Dia tidak ingin Askara besar kepala mengira dirinya puas dengan tempat yang direkomendasinya. Dulu, Laras memang suka makan yang manis-manis. Laras akan merasa sangat senang setelah melahap makanan manis. Namun kemudian, Laras pun sudah jarang menyantapnya. Tapi setiap kali memakan makanan manis, Laras tetap akan merasa sangat puas. Laras mengangkat kepala dan tak sengaja berpapasan dengan tatapan Askara. Dia pun grogi lekas mengalihkan tatapannya. Boleh nggak jangan lihatin aku terus. Laras tidak senang. Askara tersenyum dan tatapannya masih belum berpaling dari wajah Laras. Nanti malam, aku bantu kamu hilangin tato kamu. Laras terbengong. Apa kata kamu? Bukannya kamu pengen aku hilangin tato kamu? Askara sepertinya akan mengabulkan semua permintaan masuk akal maupun tidak masuk akal Laras. Laras tidak berani percaya dengan apa yang didengarnya, dan dia terus menatap Askara tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Laras memalingkan wajahnya dan menolak, "Gak usah, aku rasa gak usah dihilangin dulu." Askara tidak berbicara, namun dari wajah Askara dapat dilihat jika dia sangat gembira saat ini. Laras juga dapat merasakan perbedaan dari diri Askara. Dia pun langsung merespons, "Kamu jangan salah paham, bukan seperti yang kamu pikirkan." "Apa yang sedang aku pikirkan?" Laras tidak bisa bertahan lagi, dia merendahkan suaranya, "Kamu serius mau hilangin tato aku?" "Gak mungkin. Kamu pasti mau lepasin celana aku." Pada saat ini, Renata sedang melangkahkan kaki naik ke lantai 2, dan tampak Askara yang bosi itu sedang tersenyum. Apa Renata tidak salah lihat? Renata mengucek-ngucek matanya. Dan memang benar, Askara sedang tersenyum. Meskipun Askara hanya melengkungkan sedikit ujung bibirnya ke atas, tapi semua orang yang kenal dengan Askara pasti tahu dengan sikap Askara yang dingin bagai es batu itu. Renata tidak bisa mempercayainya, dia pun mengira matanya sudah rusak atau dia sedang berhalusinasi. Renata kemudian melirik wanita yang duduk di seberang Askara. Wajah wanita tersebut mirip, bukan, seharusnya sama persis dengan wajah Prisa. Akhirnya Renata pun mengerti. Hanya wanita itu yang bisa membuat Askara merasa santai dan tersenyum. Ternyata Askara memiliki sisi lembut juga. Pandangan Askara tak sengaja berhenti pada sisi Renata, dan raut wajahnya langsung berubah dingin seperti biasanya. Tatapan tajam yang dilayangkan Askara mengejutkan Renata hingga Renata lekas membalikkan badan berjalan pergi. Laras dapat merasakan ada sesuatu yang berbeda dari ekspresi wajah Askara. Dia lalu mengikuti tatapan Askara, memalingkan kepala dan tampak seorang wanita sedang berjalan tergesa-gesa. Laras tentu mengenal postur tubuh wanita itu, dia adalah Renata. Laras masih ingat pertama kali dirinya bertemu dengan Renata di saat amnesia dulu. Keberadaan Laras mengejutkan Renata hingga dirinya jatuh pingsan. Kepikiran hal ini, Laras tak kuasa menahan tawanya. Merasa dilirik oleh Askara, Laras pun segera menyembunyikan senyuman lalu mencicipi kue tar di hadapannya. Setelah menelannya, Laras baru bersuara, "Kamu terlalu mengerikan, ya. Lihat tuh Renata takut begitu sama kamu. Demi nyembunyiin keberadaan Prisa, kamu pasti sering takut-takutin dia, kan?" "Dia itu bodoh," ucap Askara. Laras membatin, jadi ini alasannya kenapa Askara tidak menyukai Renata. Gimana pun dia itu menantu yang disukai mama kamu, loh.
Jangan ngata-ngatain dia kayak gitu. Laras sengaja berucap demikian. Sebodoh-bodoh si Renata, dia itu pernah menjadi calon istri Askara. Askara menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Kalau dia tahu, dia pasti akan senang. Laras sedikit canggung. Orang lagi bahas Renata, kenapa malah ungkit-ungkit aku sih? Disusul, tangan yang diletakkan Laras di atas meja digenggam Askara. Seketika, Laras merasa gemetar bagai sedang kesetrum. Tatapan Askara masih tertuju pada wajah Laras. Biar dia tahu, betapa aku menginginkanmu. Seketika wajah Laras merona, dia refleks ingin mengeluarkan tangannya dari genggaman Askara. Namun bagaimana dia mencoba, Laras tidak berhasil melakukannya. Yang ada malah semua orang di samping menatap dirinya lantaran suaranya terlalu kuat. Semenjak Laras dan Askara masuk ke dalam kafe, beberapa kali mereka dilirik oleh orang sekitar. Laras pun bingung lebih bagus mengosongkan ruangan atau tidak mengosongkan ruangan. Sepertinya di luar juga tidak begitu leluasa, ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.